Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda semua? Tentu saya selalu mendoakan kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah kecanduan yang mengikat. Bapak Ibu, tidak dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang saat ini kita nikmati. Berbagai aplikasi di media, di handphone kita, maka kita dapat menikmati apa saja. Baik itu informasi berita, baik itu apapun yang Anda butuhkan di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, di dunia bisnis, bahkan apa saja yang kita mau cari, semua ada di media, di handphone gadget kita ini. Karena memang kita sedang menikmati era yaitu kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka hal-hal yang positif tentu dapat kita nikmati. Tetapi ada pula hal-hal yang negatif justru dapat mengikat kehidupan kita. Contohnya, bukankah hari-hari ini ada banyak orang-orang yang tanpa sadar hari-hari yang ia lalui, waktu yang ia gunakan, mereka habiskan untuk perkara-perkara yang tidak berkenan, bahkan membuang waktu yang sia-sia dan tidak memiliki sebuah fokus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terbukti berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini tidak lagi bertekun di dalam doa, tidak lagi tekun membaca firman Tuhan. Waktu-waktu yang ia gunakan, ia habiskan untuk bermain game online. Dan mereka kecanduan game online ini bahkan berjam-jam setiap hari. Mereka tidak beranjak dari tempat mereka. Mereka bermain game dengan segala macam game yang mereka dapat nikmati. Dan mereka tidak lagi punya waktu untuk jam-jam bersekutu dengan Tuhan. Bahkan hari Minggu pun mereka rela tidak ibadah. Dan mereka benar-benar kecanduan game online. Tidak hanya game online, bahkan ada pula yang terikat dengan apa yang namanya pornografi, dengan gambar-gambar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada pula yang terikat dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang membuat mereka kecanduan di dalam tawaran-tawaran yang ada di aplikasi tersebut. Saya berdoa hari ini, mari kita harus sadar, ini akhir zaman. Dunia sedang memanjakan dengan berbagai macam bentuk hal-hal yang membawa kita tanpa sadar kita jauh dari Tuhan. Dan kita menikmati segala kenikmatan dunia ini. Alkitab berkata, segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, dan itu adalah berasal dari dunia ini. Dan ketika kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak akan pernah mengasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika Anda ada di dalam kecanduan yang seperti ini, maka Anda harus cepat-cepat bertobat. Anda harus sadar apa yang Anda lakukan ini sebenarnya mengikat. Dan ini sebuah ikatan. Anda harus benar-benar memutuskan akan ikatan ini. Untuk Anda hari ini harus ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ingat, ada kehidupan yang jauh lebih kekal dari dunia yang fana ini. Itu sebabnya mari jangan kita hanya membuang-buang waktu dan terikat dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi mari kita harus lebih lagi hidup dekat dengan Tuhan dan lebih fokus lagi melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Buang jauh-jauh semua hal-hal yang adiktif ini. Semua perkara-perkara yang membuat kita kecanduan, dan itu semua perkara-perkara yang negatif. Mari kita harus mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bukankah ini fakta? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu kita harus mau dipimpin Bapak Ibu. Mari Anda harus mau tunduk. Anda harus mau hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara untuk Anda bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, beribadah, mari belajar taat kepada suara Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dikatakan, firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jika Anda hidup dipimpin oleh roh, maka Anda tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Anda akan melakukan perkara-perkara yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Anda akan memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, dan Anda pasti akan hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau Anda ingin menikmati kehidupan yang dijanjikan Tuhan, Anda akan benar-benar terbebas dari ikatan-ikatan yang membuat Anda kecanduan hari ini. Mari Anda harus mengambil sebuah keputusan hari ini, komitmen untuk Anda mau bertobat dan meninggalkan segala perbuatan daging ini. Anda harus mau hidup tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya oleh kekuatan Roh Kudus, maka Anda akan mematikan segala perbuatan daging ini. Dan Anda tidak akan kecanduan lagi. Anda akan lebih memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda. Anda akan lebih suka bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, beribadah, melayani Tuhan. Dan pasti Anda tidak akan lagi kecanduan perkara-perkara yang negatif. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.